Pak Dhani ini mantap ini. Halo Pak Dhani, selamat malam Pak Dhani. Selamat malam Bang Debater. Salam sadar, Kok salam tumben obat. kecil suaranya? Ini jelas nggak? Saya pakai headset ini. Dia jelas tapi agak kecil. Ya nggak tahu gimana, dibesarkan aja, saya nggak bisa. Oke. Gimana? Ya silakan Pak Dhani. Ya kalau berbicara ya keimanan, ya kita pasti memiliki perbedaan, pasti. Ya kan, maka jadikanlah perbedaan itu sesuatu kekuatan dan penambahan wawasan kita. Dengan perbedaan itulah kita bisa mengasah pemikiran kita, ya kan, bisa menambah wawasan kita. Itulah yang namanya perbedaan. Maka perbedaan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan di muka bumi ini. Tanpa ada perbedaan, saya rasa, saya yakin dengan saya yakinnya, maka kehidupan kita tidak bisa meningkat menjadi peradaban yang lebih maju. Karena peradaban yang maju itu pasti mengalami yang namanya perbedaan tadi. Istilahnya konflik gitu. Maka kita harus pandai memanage konflik itu. Kalau kita sudah mampu memanage konflik itu, maka kekuatan kita semakin kuat. Yakin saya, itulah yang teori yang disampaikan oleh para ilmuwan. Kemudian masalah ideologi. Ideologi ini berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan kerohanian kita, gejolak yang ada di dalam diri kita. Karena kehidupan kerohanian yang bergejolak di dalam kerohanian yang kita miliki, ini kan endingnya adalah kematian. Itu endingnya. Apapun yang kita lakukan, endingnya adalah kematian. Kematian itu yang mengalami kita sendiri. Nggak mungkin orang lain juga sama seperti kita. Tinggal kita yang menentukan langkah, jalan yang Tuhan berikan kepada kita, Sang Pencipta alam semesta. Pak Dhani. Iya. Apakah Pak Dhani setuju surah 28 ayat 30 itu bahwa situ Allah bicara melalui tabir api atau tabir pohon itu? Gimana? Itu pada zaman Nabi Musa. Iya. Maka pada zaman Nabi Musa, Allah itu menyampaikan baik itu bersifat perintah ataupun larangan, dia bisa saja menggunakan perantara-perantara apa saja. Baik perantara angin, perantara apa saja, perantara suara, kekuasaan yang dimiliki Sang Pencipta. Perantara api kah, pohon kah, atau apa saja, itu semuanya bisa dilakukan oleh Sang Pencipta alam semesta. Dia tetap menggunakan perantara. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dia menggunakan perantara malaikat. Berarti itu semuanya malaikat dan ciptaan. Siap. Berarti itu kan ciptaan itu ya, pohon itu dan api itu. Nah, artinya apakah tidak mungkin Tuhan juga menyampaikan firman itu melalui manusia ya, atau bagaimana kira-kira? Iya, bisa. Kenapa tidak mungkin? Nah, terima kasih Pak Dhani. Berarti Pak Dhani ini pikirannya sudah mulai maju ya. Tadi saya dengar Pak Dhani saya dengar didoakan di roomnya Pak Bombom. Kebetulan aku nonton pas terakhir, pas berdoa. Mereka berharap Pak Dhani menemukan jalan yang lurus. Ya, saya sudah menemukan. Jadi begini, kalau kami di dalam Islam yang Pak Rudi, di dalam Islam mengatakan la raiba fi hudal lil, maksudnya begini, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Al-Qur'an, pedoman umat Islam, la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Sering saya sampaikan. Jangankan seujung kuku, saya bilang, seujung rambut pun umat Islam yang benar-benar mengkaji ajaran Islam tidak pernah mengkaji dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dia tidak akan pernah goyah. Pasti tidak akan pernah goyah kalau dengan kesungguhan, dengan hati yang bersih, ya kan, dengan hati yang tulus, karena dia akan mengingat mati. Makanya Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam
ya ummati uzkur kasiran alal maut. Wahai umatku, kata Rasulullah, ingatlah kalian akan kematian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan itu. Karena nasihat yang terbaik itu adalah mengingat mati. Orang yang bisa melakukan kejahatan, kemaksiatan, karena dia lupa dengan kematian. Nah, Pak Dani, sekarang aku mau nanya, kira-kira menurut Pak Dani, Injil itu memang sudah ditulis atau belum ya? Injil Nabi Isa? Saya tidak mendapatkan keterangan itu, tetapi saya lebih cenderung yang namanya kalimatullah. Kan di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu adalah kalimatullah, bukan kalamullah. Ini kadang-kadang teman-teman dari kekristenan mengatakan. Apa bedanya itu Pak Dani? Coba langsung didefinisikan aja. Apa beda kalimatullah dengan kalamullah? Itu makanya ini yang kadang-kadang teman-teman di kekristenan tidak memahami. Kalimatullah itu artinya hikmah. Jadi ada bahasanya apa ya, hikmah itu. Memang sulit sih kalau untuk di bahasa Indonesia kan. Itu agak sulit untuk memberikan padanan kata yang pas. Itu memang sulit dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dikonfirmkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimatullah itu sulit. Makanya kami yang namanya kalimatullah itu merupakan kata mustarak. Jadi dalam bahasa ya. Berarti lebih tinggi kalimatullah ya daripada kalamullah atau bagaimana? Yang namanya kalamullah itu adalah ucapan ataupun yang menyipati daripada perintah dan larangan. Jadi kalamullah itu begini. Kalimat yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalamullah itu adalah sesuatu kehendak yang Allah berikan. Jadi kehendak. Jadi kalau lebih cenderung, kalau diartikan kalamullah itu lebih cenderung kepada kehendak Allah. Cenderungnya ke sana. Kalau kita mau mengkonfirmkan ke dalam bahasa Indonesia, lebih dekat dia. Jadi kalamullah itu sama dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu di dalam Al-Quran itu dimasukkan semua. Maka kehendak Allah itu ada yang memiliki makna sifat, ya kan, makna perintah, makna larangan. Itu persoalannya. Makanya untuk memberikan pemahaman di dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia dijelaskan itu agak repot. Maka kami senang biasanya menggunakan bahasa Arab itu dengan penjelasan dan menggunakan bahasa Arab. Jadi lebih gampang kita mencernanya. Jadi kita langsung meresapi dan menjiwainya. Kalau kita hanya menggunakan pemikiran tanpa menggunakan jiwa kita, itu yang Pak Dani, nyambung. Berarti baik kalamullah maupun kalimatullah, apa tadi kalamullah sama apa? Satu kalimatullah. Lagi? Kalimatullah. Itu berasal dari diri Allah atau dari mana ya? Kalimatullah itu sama dengan begini, kayak gelar. Kayak Saifullah, pedang Allah. Apakah Allah itu juga pedang? Kan tidak. Oke. Sama dengan Baitullah. Apakah Allah itu Allah, rumah itu Allah? Kan tidak. Kalau kalamullah juga. Ya kalau sama kalamullah juga. Sama. Jadi kalamullah itu juga seperti itu. Tidak, maksudku pada penyampaiannya itu apakah keluar dari diri Allah itu atau bagaimana ya? Apa kalau Pak Dani bilang tadi kan suara Allah, apakah suara ataukah apa? Bagaimana? Coba jelaskan dulu. Kehendak, Pak. Kehendak. Itu makanya saya katakan kalamullah itu lebih lebih dekat dengan kehendak. Kehendak Allah yang keinginan Allah. Ya sekali lagi keinginan Allah kalau kita bahasa Indonesianya. Jadi semua keinginan itu tersampaikan kepada manusia berupa suara atau berupa tulisan atau berupa pikiran atau apa Pak yang sampainya kepada manusia maksud saya. Ya kalau kehendak Allah itu bersifat suara yang disampaikan kepada malaikat Jibril, ya, yang sepi suaranya kan semuanya kan milik Allah. Suara kita juga milik Allah. Malaikat Jibril juga milik Allah. Angin milik Allah. Jadi melalui perantara itulah kehendak Allah disampaikan. Makanya
yang namanya Al-Quran itu ada Al-Quran lafzi dan Al-Quran nafsi. Nah, ini yang kadang-kadang kita memang di dalam Islam kata demi kata itu memang harus terpisah, nggak bisa kita jadikan satu. Pak Dhani, kalau ketika Al-Quran diturunkan itu kan ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu kan berupa suara. Iya, oke. Jibril berbicara langsung ya. Iya. Kalau malaikat Jibril ini kan bisa, karena dia merupakan pesuruh Allah, dia bisa menyuruh apa saja, Pak Bang Edi, Bang Rudi. Iya. Dia bisa seperti gemercing apa suara lonceng, suara apa, suara berdesi segala macam lah. Itu waktu malaikat Jibril turun di muka bumi ini. Makanya malaikat Jibril itu bisa kayak apa ya? Kalau kita anggapkan Tuhan, mungkin orang bisa mengatakan kalau dia itu memang tampil, bisa jadi Tuhan jadi dia. Maksudnya orang-orang yang awam bisa menganggap dia Tuhan, karena dia itu bisa berubah apa saja. Namanya malaikat, Allah memberikan kewenangan kepada malaikat tersebut. Coba, saya jadi tertarik juga mengenai Jibril ini. Pernah berubah jadi apa aja dia, Pak? Coba, kira-kira jadi kodok pernah nggak? Nggak ada sejarahnya. Jadi apa yang dia pernah? Ada sejarah catatan. Dia pernah berubah menjadi seorang laki-laki. Di surah berapa itu? Dia dalam hadis. Di dalam hadis di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lain, itu datang seorang yang tidak tahu asal muasal, tahu-tahu yang berpakaian putih, tanpa ada apa cacat, pakaiannya tidak kotor, padahal di dalam gurun pasir itu kan penuh dengan angin, debu. Kemudian dia datang di dalam kelompoknya. Jadi sebentar lagi. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad itu kan berupa gelombang suara yang dimengerti oleh Nabi Muhammad itu. Iya. Nah, sekarang kepada Musa. Suaranya kurang jelas nih Pak Bang Rudi. Oh, kurang jelas. Iya. Ini sudah jelas? Boleh bisa. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan lagi, jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, nah itu bagaimana lagi tuh konsepnya itu Pak Dhani? Makanya tadi saya katakan wahyu Allah itu ada yang Allah masukkan langsung dengan kekuasaan Allah, dia langsung ada di dalam hatinya Rasulullah. Ada wahyu seperti itu. Ada juga yang didapatkannya di dalam mimpi. Itu ada hadisnya. Ada yang langsung dimasukkan. Ada melalui perantara mimpi, ada melalui perantara malaikat Jibril yang berupa manusia, ada juga yang berupa lonceng, bunyi, segala macam. Ya, itu kan malaikat Jibril. Yang saya tanyakan, ketika Allah berfirman kepada Musa itu, apakah itu berupa gelombang suara yang didengar Musa atau apa gitu loh? Iya, itu kan kehendak Allah. Ya, sekali lagi itu makanya. Iya, yang didengar tahu saya itu kan kehendak Allah. Jadi yang didengarkan Musa dari pohon itu dalam berupa gelombang suarakah ketika mengatakan, "Hai Musa, aku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi." Iya. Itu dalam berubah gelombang suara ya. Yuk. Halo. Ya, halo Pak Dhani. Yuk. Jadi bergelombang suara, cuman kadang-kadang begini Pak Bang Rudi ya, ada gelombang suara yang hanya bisa didengar oleh orang yang dituju oleh Allah, tapi yang lain tidak bisa mendengar. Itu bisa. Ya. Kayak kita kan namanya telepati. Ya, kita tidak. Kita harus jujur aja. Seperti itu. Di situ kita tidak membedakan. Maksudnya saya itu tetaplah gelombang suara begitu ya. Iya. Yang dapat didengar. Oke, saya bukakan dulu
Ya, saya bukakan dulu ayatnya Pak Dani sebentar ya Pak Dani ya. Ini, mana ini Yang Al-Quran beredar Kemenak api ya. kan. Ini kan, ya sudah nampak. Ini, saya bukakan itu, saya mau bacakan ayat ke-30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkahi. Nah, di sini ada bicara langsung loh Pak Dani. Wahai Musa, itu kan kalimat memanggil, wahai Musa, atau keluarlah suara kan yang didengar Musa dan Musa mengerti. Sungguh, aku adalah Allah Tuhan semesta seluruh alam. Ya. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Dan artinya apakah itu berupa gelombang suara didengar Musa atau berupa pandangan-pandangan aja, gambar-gambar, atau berupa apalah ya, ya abstrak gitulah, tapi di Musa mengerti. Bagaimana kira-kira Pak Dani? Kalau saya katakan kalau berdasarkan tekstual yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran tadi, itu adalah gelombang suara. Karena ada kalimat Hai Musa. Siap. Nah, disitulah menunjukkan wahai Musa itu. Oke. Berarti sebentar Pak Daniel, itu adalah gelombang suara Pak Daniel bilang. Sekarang bisakah saya mengatakan bahwa zat itu ternyata di dalam dirinya ada yang juga bukan merupakan unsur zat? Apakah bisa saya katakan demikian? Contoh orang Islam kan sering mengatakan bahwa ya suara itu kan gelombang suara, artinya dia kan bukan zat, artinya itu adalah bentuk daripada ciptaan. Apakah bisa saya katakan demikian atau bagaimana? Ya, yang namanya suara itu kan ciptaan. Ya, ciptaan. Iya. Berarti Tuhan menciptakan dulu suara, baru dikirim, begitu? Atau dia langsung berkata-kata begitu? Kita memang tidak bisa memahami tentang bagaimana kerjanya Allah. Kita nggak bisa, nggak mampu. Saya sendiri nggak mampu, Bang Rudi. Oke, ya sudah. Nggak mampu. Oke, Pak Dani, terima kasih. Terima kasih ya Pak Dania. Boleh, silakan. Nah. Boleh, siapa yang larang? Santai aja kan. Jadi begini, yang saya mau tanyakan itu adalah tentang judulnya tadi, Tuhan. Kan tadi kan bicara apa tadi judulnya supaya saya lebih ingat judulnya Bang Rudi. Apakah mereka Tuhan mengenal Tuhan mereka gitu loh? Iya. Nah, apakah mereka mengenal Tuhannya? Istilahnya kan begitu. Iya. Maka kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka niscaya hati dan jiwa kita tidak ada keraguan. Itulah yang orang yang mengenal Tuhan. Apabila ada keraguan di hati dan di jiwanya, itu pasti dia tidak mengenal Tuhan. Karena ada keraguan. Karena apa saya katakan demikian? Untuk mengenal Tuhan tidak boleh ada keraguan di dalam hati dan jiwanya. Sedikit pun. Seujung kuku pun. Jangankan seujung kuku. Bukankah tadi Pak... Bukankah Pak Dani tadi ragu Pak Dani mengenai Tuhan menyampaikan firman itu? Apakah itu berupa gelombang suara atau apa? Enggak ragu? Enggak, karena kita tahu kekuasaan dia. Tapi tadi Pak Dani sampai bilang tadi kami tidak bisa menggambarkan Tuhan kami, berarti ragu. Iya. Bukan ragu itu Pak Budi. Kita yang tahu kan jiwa kita. Kita dengan Tuhan pencipta itu secara berarti, apa ya? Sekarang coba jawab dengan pasti. Nah, sebentar dulu. Jadi, kalau kita yang dikatakan tidak ragu, apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita ya, kita tidak ada keraguan di dalam hati dan jiwa kita. Apakah itu masuk akal atau tidak, kita lepaskan. Tetap pasti lepas itu. Secara otomatis ya. Ini secara otomatis. Saya bicara apa adanya. Kayak saya kan orang Islam dari lahir ya kan. Dengan Tuhan yang bernama Allah, seujung kuku dan seujung rambut pun saya tidak ada keraguan. Apakah bicaranya ataupun keterangannya itu masuk akal atau tidak? Yang tidak masuk akal mungkin kemampuan akal saya yang tidak mampu menjangkau. Itu yang saya alami. Makanya saya tidak ada keraguan. Sekarang Pak Dani, menurut Pak Dani, apakah Tuhan yang Pak Dani sembah itu adalah mampu melakukan hal apa saja? Iya, dia maha segala-galanya. Yakin? Maha segala. Yakin 100%.
Berarti dia bisa turun dong ke bumi menjadi manusia. Kalau dia mau, apa salahnya? Kalau dia Oh, mau, kalau dia berkehendak, kan good. begitu. Makanya Pak Dhani Kristen aja lah sekarang. Karena di Islam tak mau dia tuh Pak Dhani. Tidak boleh Kalau kata dia orang-orang itu. berkehendak, kalau dia mau, contohnya begini Pak Rudi ya. Ini saya selalu Nah, mengilustrasikan saudara siap, Bang Rudi. siap, Sekarang kita siap. manusia, ya kan? Nah. Kita memakan kotoran kucing, barangkali bisa, pasti bisa. Siapa bilang? Kayak Bang Rudi, saya, kita berdua lah ya kan, supaya adil. Ya. Bisa nggak makan kotoran kucing? Bisa. Bisa, tinggal mau atau tidak. Ya. Siap. Kan begitu logikanya. Berarti Itulah ya Allah. berarti Pak Dhani percaya bahwa Yesus itu adalah Allah kan? Tidak Lah, ada lah. katanya tadi kalau dia Meskipun mau turun ke dunia menjadi manusia, Pak Dhani bilang iya, sekarang malah ragu. bukan ragu, saya tidak ada keraguan sedikit pun. Makanya saya katakan Tadi Pak Dhani bilang, kan saya tanya. mengilustrasikan begini. Sebentar, saya mengilustrasikan ya Bang Rudi. Contoh kita ini mampu makan kotoran kucing. Bang Rudi bisa, saya bisa. Tinggal kita mau atau enggak. Siap. Kan begitu. Ternyata apa yang dilakukan oleh kita kan tak mungkin mau kan. Kan begitu. Begitu juga Allah. Enggak mungkin. Ya enggak mau lah dia menjadi manusia. Ngapain? Oke lah. Ngapain lah. Oke, Logika kan oke. enggak Itu masuk namanya lah. keraguan Mana Pak Dhani. kekuasaannya? Kan kalau kita Kekuasaannya bilang, mana? kok Bapak Dhani membatasi kuasa Tuhan? Jadi ibaratnya begini loh, kok Pak Dhani jadi membatasi Tuhan. Tak mau dia begini begono. Dari mana Pak Dhani tahu? Karena Sedangkan di dalam dari batang pohon aja Tuhan bersuara. Iya, kan segala sesuatu kehendak Allah itu kan ada di dalam Al-Quran. Makanya kita berpedoman kepada kehendak yang ada tercantum dalam Al-Quran. Coba baca ayat ini. Ya, Pak Dhani, di sini jelas dikatakan dari sebatang pohon. Artinya Allah itu berbicara saja menggunakan media pohon pun bisa. Ya kan? Iya, iya. Nah, apalagi menggunakan media manusia. Kalau Bapak Dhani mengatakan buat apa dari sebatang pohon, kan dia bisa bicara langsung. Faktanya itu dari sebatang pohon Allah SWT berbicara. Oke. Oke. Jawaban simpel. Siap. Simpel jawabannya. Ya, terakhir. Karena tidak ada Allah menerangkan tentang dirinya menjelma menjadi manusia. Tidak ada ayat-ayatnya di dalam Al-Quran maupun kitab sebelumnya. Itu simpelnya jawabannya. Siap. Oke, terima kasih Pak Dhani. Selamat malam, sukses selalu, sama-sama. Yuk.